Kau minum tua itu otak tambulmu babi apa anjing? Kau minum tua tambulmu babi apa anjing? Aili. Babi, ayo ya gaya mang. Babi mana kau makan? Aili, bukan babi, Aili. Aili itu apa baluap? Kau pun orang Batak, kau nggak tahu kau Aili baluap. Ya Aili itu babi baluap, babi hutan. Dari mana pula kau ambil babi hutan baluap? Sosok kau bahasa Aili Aili. Ya Aili itu babi hutan. Gak mungkin kau ke hutan kau ngambil babi malam-malam baluap. Minum tua pun cuma harga 3.000 aja belagu kau. Biasanya makan babinya emosi, ini udah emosi. Diam kau. Aili Aili. Gak mungkin kau malam-malam kau ke hutan ngambil babi. Tinggal beli, adanya itu jual. Jadi udah mabuk berapa botol kau? Kau beli yang agak berkelas lah, jangan harga 3.000. Ada tuh si Boya tuh, Bayo, samperin dulu. Siapa itu? Boyo, selamat malam. Selamat malam. Agama apa? Agama Islam. Apa? Islam, Kak. Apa yang mau disampaikan? Mau nanya. Apa yang mau disampaikan? Mau nanya sama Bang Juma, Kak. Silakan, saya yang jawab. Nanya di kantor polisi, Bang. Kalau nanya di kantor polisi. Apa kau hutang? Diam kau. Marai. Aku yang bicara, kau yang heboh. Bang Juma. Ya bang. Mau nanya bang. Kenapa di Islam itu babi itu diharamkan? Dan karena itu perintah Allah. Iya. Kenapa orang Kristen ini sudah dilarang masih dimakan itu bang? Kenapa itu bang? Karena ada uangnya, makanya beli. Kau pun lucu kau. Diam kau hutang, aku yang cakap, ya kau yang heboh. Karena orang Kristen ini bukan pengikut para nabi. Beliau Kristen ini pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus. Kau pun ndak uang diminta beli babi, keberatan kau Gitu. Bukan. Bang Aris Sukran, thank you Bang Aris. Gimana? Kalau yang kami makan itu kambing. Kalau kami disebut kambing gitu tak marah kami. Kalau kau disebut kau makan marah kau kan? Hutang. Jangan dibikin naik emosinya utang. Ya, nanti ngamuk dia di sini. Iya. Nggak ada rantai. Kalau Pati babi apa pati anjing bang? Wah udah lama pun makanya nggak ada. Kalau kayak kau mah kacang-kacang lagi. Di kampungku banyak yang ternak babi hutang. KSD. Iya. Tahu Eda? Apa? Eda. Eda siapa? Kan di kampungku sebelahan sama orang Oten kan. Jadi ada yang Eda. Tahu? Bang, abang aja apa yang mau disampaikan bang? Nanti jangan ditertawain si Otang bang. Kalau nggak tahu bang, Eda itu apa? Apa yang mau disampaikan? Enggak mau cerita. Nanti diketawain si Otang Eda itu apa? Kalau mau cerita Eda, yang ada yang dia lihat yang bawa B2.
Otang, mau dengar kau ceritanya, Otang? Ya udah nggak ada lagi mau disampaikan Bang Bayu, di bawah aja ya. Udah ya. Yo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yo. Ya agamanya si Otang ini minta naik dari tadi. Awak kira le. Abi Rohim selamat malam, agama apa? Abi Rohim. Abi Rohim. Oh, udah di bawah aja bang, kalau nggak bersuara. Nunggu Anda nyam. Udah nih, udah tuh. Bunda. Oke, Lauren, selamat malam. Apa tema malam ini? Malam. Itu Aili Apa tadi. temanya? Aili tadi, saya kan tinggal di Dalu-Dalu. Itu kawan-kawan muslim dibabat juga itu Aili. Oh iya, bang bisa dimatiin nggak suara musik bang? Bang, suara musik. Besar Maret. Nanti kan dulu. Saya bilang Oh, sarupa do hamu dah dua dah bah. Si Otang di kedai tua lagi mabuk. Rope mabuk musik di kedai tua. Amak tahe. Bukan. Nasa ada udah karejo muna merapot-lapot hamuna. Saya bilang kan, kenapa dimakan itu babi itu ku bilang. Mana babi nih Pak? Nggak ada datanya bro, datanya. Udah apa tema malam ini? Nggak saya be. Tema malam ini. Apa tema malam ini? Apa tema malam ini Baluap? Oh, mau tanya dulu Bah. Baru ini aku baca di media. Baluap. Di Tajikistan, Uzbekistan. Itu sekarang udah pada dilarang. Padahal negara muslim dia itu. Hidup koko Baluap. Udah dilarang pula sama negaranya berhijab, berjenggot, katanya bikin susah negaranya katanya. Udah temanya gini aja Bang Lauren, tema kita malam ini Tuhan Bang Loren Nete ya. Itu tema kita malam ini. Silakan sama Bang Juma ya. Tema malam ini Tuhan Anda Nete, itu temanya. Oke Bang Loren, silakan. Juma KW enggak lah, yang aslinya lah. Juma KW Baluap Bang, Juma KW katanya kok Bang. Bang, parah ini Bang, Jumat KW katanya. Sejak kapan di room gua ada Jumat KW? Astagfirullahaladzim. Alah, suaranya enggak, juga. Pak Loren. Pak Loren yang ganteng dan baik hati. Malam ini temanya Tuhan Pak Loren Nete. Oke? Itu tema kita malam ini. Silakan. Iya ya. Oke. Jangan, kalau ayat-ayat dibahas kurang pas lah, aplikasinya aja. Kok kurang pas. Pokoknya itu seru doh. Ya. Iya lagi kalau Juma KW-nya gimana mau kita? Ini Juma KW Bang, ajar Bang. Aku di sini Bang Loren. Suaranya tahu betul saya. Iya, saya Suma. Iya KW-nya kan gitu loh Bang. Aku aslinya Bang. Juma asli. kurang ngebas suaramu. On cam. Aku di sini abangku Lauren. Aku sering ikut komalnya Juma, jadi tahu betul suaranya. Pasti malam ini urat asamnya abang kambuh kan? Iya kan Bang? Gitu, Otang? Masa kita mau diskusi sama yang KW-nya? Ini on cam Bang, buktiin Bang. Kurang suaranya itu yang bikin. Loren, lu jangan samakan Banyu dengan Tuhan. Kalau Tuhanmu Tuhan KW. Pak Lauren mah. Aku ini Bang, tengoklah aku. Nggak bisa logat-logatnya juga nggak pas. Saya pengikut Juma lo. Itu daun cam itu Bang Juma, daun cam. Daun cam itu Iya nya, aku ini pakai baju baru aku. Oh iya. Iya Bang. Jangan apa tetehnya. Ayo Bang, kita diskusi ya. Jangan bilang aku KW Bang. Aku masih di sini. Iya. Kok beda suaranya? Baru sakit kali. Habis makan nyenyek. Apa nyenyek?
Kalau makan ini Apanya bisa ini? bagus. Ayo buka topik yuk, buka topik Pak Loren, apa kira-kira mau dibahas? Kalau kita nanti main di ayat-ayat, Bang, pasti semuanya akan ribut gitu loh. Ya, Karena jangan ribut masing-masing- lah. Jangan main di ayat katanya. masing-masing akan apalagi di bawah ayat per ayat kita juga paham. Jadi nggak ada yang nyambung nanti. Cuman saya mau berpikir ke keadaan yang real sekarang aja. Misal aku buka-buka di Google, kenapa ya negara paling bahagia nggak ada negara Muslim ya gitu? 1 sampai 10. Saya lihat negara paling maju di dunia 1 sampai 10, nggak ada juga negara Muslim. Kemudian yang terakhir ini di Tajikistan, Uzbekistan, dan negara 100% Muslim loh. Tapi kenapa pula ini diundang-undangkan, didenda kalau berjenggot dan berhijab? Ini Kenapa itu apa Pak? sih? Apa yang Apa lagi nih, Bang? kalau ayat-ayat Kenapa nggak Bang pindah Ray- negara? Pak Loren kenapa nggak pindah negara aja? Enggak, kalau saya sih maju tempat kami di daerah sini karena mayoritas Kristen. Di mana itu, Bang? Tarutung. Tarutung itu APBD-nya berapa? APBD-nya? Iya, tapi kita kalau di kita, kalau di Tarutung Tapanuli itu tingkat ke mungkin ya. Iya, APBD-nya berapa? Anggaran pendapatan belanja daerahnya berapa? Nggak terlalu tinggi sih memang, tapi Ya, nggak terlalu ada tinggi ya, orang- miskin ada aja lo. Nggak ngerti masalah begituan lu mau bahas. Udah yang muda-muda aja lah. Itu yang mudah, contohnya abang googling negara paling bahagia di dunia. Nggak usah ngomongin negara orang lain, kita negara Indonesia aja. Kan? Kalau Itu- negara yang paling bahagia itu ya pasti negara Kristen lah. Nah, Paling itu. bahagia, paling semuanya. Pokoknya Paling maju. Kristen, Kristen ya, anggaplah Paling- Kristen paling maju. Kenapa orang Kristen itu maju? Karena mereka meninggalkan Bible. Bukan, karena berpikirnya itu keren. karena nggak mikirin Tuhannya, nggak perlu dibela. Kita nggak perlu FPI, nggak perlu ATI, pembela Islam kita. Iya, Tuhan nggak kita perlu aja yang dibela karena Tuhannya sendiri dibunuhnya sendiri. Gimana mau membela Tuhan, orang Tuhannya dibunuhnya sendiri? Gimana ceritanya itu, Bang? Tuhannya dibunuh sendiri. Kayak mana mau dibela Tuhannya? Jadi kalau orang Kristen kan surga ya memang dituju dengan cara bersikap, berbicara, bertoleransi. Walah, Coba Bang ujung-ujung datang ke Tapanuli Utara sana, Bang. ujung-ujungnya tadi nggak mau bahas dalil. Begitu diakui negaranya paling bahagia, ya dibilangnya paling larinya ke Kristen. Nah sekarang kenapa negara-negara itu bahagia? Karena mereka tidak bertuhan. Ayo. Nah, sekarang begini, Bang. Sekarang begini, saya tanya kepada Abang. Kenapa di dalam rumah ibadah Abang itu kemudian tidak ada etika dalam berpakaian? Wah, lebih parah mungkin kawan-kawan di masjid lah, Bang, nggak berkolor masuk. Ya Allah ya Karim. Ya Allah yang itu. Abang kan membuat statement yang seperti itu kan. Mana ada? Oh, ternyata Anda pintar, tapi pintar menghujat. Gini, kusiksa Bukan Bang malam menghujat. ini. Sekarang begini, Bang. Abang Sekarang yang begini. menghujat duluan. Loh, Katanya saya mengatakan ke- di dalam rumah ibadah kalian itu nggak ada etika dalam aturan dalam berpakaian. Coba tunjukkan dalilnya. itu tunjukkan kata dulu. Abang lo. Maka dari itu mana dalilnya? Makanya orang Betul, Kristen, Bang. orang Kristen itu berbahagia. Kenapa? Karena nggak ada aturan-aturan Tuhan yang dia harus patuhi. Apa aturan Tuhan yang harus dipatuhi? Aduh, Dunia Jumat, sijnul yang mukmin wa kami jannatul pikiranmu, kafir. Jumat. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Memang surga ini, dunia ini surga kalian. Apa yang dilarang dalam agama kamu coba? Di Timur Tengah itu pada hancur semua, pada Muslim. Kenapa larinya kayak gitu ya? Kutanya, apa yang dilarang dalam agama saudara itu, yang dilarang apa? Ada 10 firman Tuhan itu aja Ya. Tuhannya. Ya. Itu kitabnya orang Yahudi, tuyul.
Yang kutanya sama saudara ini, apa yang dilarang di dalam agama saudara? Coba tunjukkan saya. Satu aja. Apa yang dilarang? Apa? Itu Apa? 10 firman Tuhan. Itu kan kitabnya udah orang pasti. Yahudi. Di dalam agama Kristen ku bilang, itu kitabnya Yahudi, agama Yahudi, agama Kristen berbeda. Tunjuk satu larangan dalam Kristen, haram. Coba, haram ini, haram itu, haram ini. Mana? Mana? Tunjukkan. Satu aja. Ayo, Makanan mampus. semua boleh Kusiksa dimakan abangku sepanjang- ini. Kusiksa abangku ini malam. Halo. Tunjukkan satu ayat di dalam Bible Perjanjian Baru milik Oten yang perintahnya haram. Mana coba? Gimana nggak bahagia? Nggak ada perintah haramnya. Huh. Ayo, mana perintah haram? Mana bang? Aku bilang udah kusiksa nanti abang ini. Aku udah ngantuk-ngantuk, abang cari gara-gara. Tunjukkan di mana di Bible ada perintah haram. Nah, jangan kau minum khamar karena haram itu bagimu. Jangan engkau berzina karena haram bagimu. Tunjukkan di mana ada dalilnya. Ayo, tak ada. Mana? Gimana nggak bahagia? Dunia ini adalah surganya. Ayo, aki ama aki bisa ingawing kan ingaleja. Kayak mana mau tidak bahagia? Makan nih kalian airnya itu dibalat itu langsung ada yang nikah sama perempuan. Nggak bahagia. Beberapa kali dah. Bayangkan kalau Ngomong apa sih Bang Juma? bayangkan kalau Indonesia ini mayoritas kalian, bahagia sekali semua orang. Semuanya pesta terus. Ada lagi habisnya pesta. Ayo oplosan balok tua semuanya. Pokoknya nggak ada tidak bahagia. Dunia adalah surga. Gimana? Dunia si jenul mukmin. Jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang Kristen. Ayo. Mana ayo. Di dalam Kristen haram. Mana? Ada. Sama seperti di kalangan kambing, kalangan ayam, kalangan monyet. Di monyet mana ada di dalam pikiran mereka haram? Haram nggak monyet itu makan babi? Tidak. Di Kristen haram nggak makan babi? Tidak juga ya, sama. Kusiksa kau bang. Dari tadi aku sabar-sabarin, nah bang sok hebat ngomong. Kusiksa kau sekarang. Ayo. Mana perintah haram Mas, di dalam Bible Mas, mana? Masalahnya bang, dia ngoceh-ngoceh, cuma Pingsan dia dia, dapat dibuka pingsan. dulu. Mana? Ada. Masalahnya dia ngoceh-ngoceh tapi gak pandai buka mute. Oh, dibuka. Depan dia buka pandai. Gantian Jum. Pandai Ya, dia mana? buka. Tunjukkan di dalam Perjanjian Baru ada perintah haram. Ayo. Boleh gantian? Boleh dong. Justru saya bertanya dari tadi. Iya, orang Jumanya terus ngoceh gimana? Kalau misalnya kita kembalikan, mungkin di Muslim semuanya, yang susahnya semua haram, tapi diembat, itu pula repotnya. Makanya ribut Berarti dulu. agama kami melarang. Yang melanggar berarti oknumnya. Nah sekarang ini justru agamamu yang tidak mengajarkan haram. Mana tunjukkan. Halo Tang, Mana? kenapa diam Tang? Keselinggis abang kita ini, Lauren. Bukan. Ya. Mana tunjukkan. Justru di gereja pendeta juga ikut apa? Mabuk juga pendetanya. Ayo. Hoi. Iya, bolehlah diklaim seperti itu. Bukan klaim, ini fakta. Pendeta Sarah tahu kalau nonotnya pendeta Yosua ada telalatnya. Ayo. Gimana ini? Kalau Gimana ini? Gimana ini? Kalau Gimana? kasus per kasus kita Mana larangannya seorang pendeta perempuan dilarang melihat tai lalat yang ada di nonotnya pendeta laki-laki? Mana? Tunjukkan sekarang. Ini namanya Bang Suma lagi mengunyah ginjalnya Abang Loren.
Ayo. Kalah. Mana dalilnya? Di dalam agama Kristen dilarang begini, haram hukumnya begini. Mana? Minum jum. Allah, astagfirullahaladzim. Makanya Yang pasti, abangku, negara Yana. termaju, negara termakmur. Bagaimana negara enggak maju, terbahagia. Bang? Bagaimana enggak maju? Di dalam kitabnya apa yang dituliskan di sana? Semua hal, segala sesuatu dibolehkan bagiku. 1 Korintus 6:12, 1 Korintus 10:23. Iya, bahagialah. Dorong kiri, cabut kiri, masuk kanan, cabut kanan, la 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 la. Iya, bahagialah, nggak ada susah. Susah apa di Kristen itu? Nggak ada susahnya. Apa yang susah di Kristen? Ke rumah ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi. Angkat yang kiri, angkat yang kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Apa yang susah? Nggak ada. Apa yang susah? Di agamamu yang susah apa? Nah, yang susah di agama saudara apa? Nggak ada kan? Dosa semuanya dipikul. Bahkan kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita sudah mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Hai, coba. Enak kali agamamu ya. Versinya cuma. Ini Bible-mu 1 Yohanes 2 nomor 1 sejak kapan jadi Al-Quran? Ini kitabmu nih. Janganlah kau berbuat dosa. Tapi kalau ada di antaramu berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus yang mendamaikan dosa kita kepada Bapa. Iya, cahaya. Bagaimana enggak bahagia? Makanya ikut yang bahagia dong daripada Enggak mau aku, ini enggak haram, mau, ini haram, enggak mau, haram, bodoh haram, amat. tapi dia Enggak mau, semua. enggak mau aku ikut bahagia sesaat. Aku maunya bahagia yang abadi Makanya kekal. rusak. Makanya di Tajikistan itu, di Uzbekistan itu semua sekarang udah diundang-undangkan. Iya, berarti berhijab, mereka mengikuti kenikmatan berkawan. sesaat. Berarti mereka mengikuti kebahagiaan sesaat. Dan itu kan juga cuman fitnah-fitnah aja, Bang. Itu kan cuman informasi orang mabuk aja dari Anda aja kan. Nah, sekarang salah lah. Anda bahagia. Oke, Kristen bahagia. Kristen paling bagus, Kristen paling maju. Tapi ujung-ujungnya diusir sama Yesus untuk apa? Itu kita lihat aja di Matius itu 7, kita lihat Matius aja 7, Matius dari 7 terakhir, nomor 23. Setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak menjalankan kitab Taurat, maka mereka akan diusir oleh Yesus. Nah, jadi bahagianya Anda paling juga cuma 50 tahun, 60 tahun, ya santer-santernya 80 tahun. Habis itu masuk ke dalam tanah, bahagianya di mana? Abangku ini lucu. Pintar juga Bang Juma stand up comedy ya. Yang stand up comedy itu Anda dari tadi, Bang. Di mana? Bukan, Bahagia. Bahagia apa bahagianya? Bahagia Ya, itu apa? kan itu kan versinya Juma, tapi yang faktanya negara yang terbaik itu rata-rata adalah negara terbaik. Israel, Oke, baik. non Muslim. Ya. Oke, sekarang kita balik. Kita balik ya. Sekarang Balik. negara yang paling tinggi penyakit AIDS siapa? Ya, cek aja 10 besar. Cek aja Bang 10 besar. Anda biar terus jalan. Langsung ketabok dia. Bukan. Oke, Aja di Google. oke ya. Satu, kau kan? Nah, itu sliding gunting. Yang kedua nih, negara yang paling banyak nikah sesama jenis. Ayo. Yang lain apa? Bantu saya tertawan apa? Yang di bawah. Tahu juga apa? Yang ketiga, negara termiskin di dunia. Ayo. Kristen. Burundi. Ayo. Kristen. Apanya?
Ayo, masih ada perlawanan? Freak dah. Masih ada perlawanan? Ayo, ayo bang. Nangis dia bang, nangis dia. Pingsan, urat asamnya kambuh. Urat asam. Bukan urat asam itu, pecah pembuluh darah. Asam urat. Urat asam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pecah ya pembuluh Karim. darah nih orang ini. Abangku Lauren ini ya, ada-ada aja. Ayo, ayo bang, ayo bang, ayo bang. Bukan lo Juma. Rasain lu bang Loren. Yang terbaik itu tetap Makanya lu jangan sok-sok tadi. Iya, ayo. Ayo. Hah? Ayo penyakan yuk. Secara umum negara non muslim. Masih mau kau datang besok, betul lah bang, betul. Kalau pertarutung. Siotang. Siotang. Halo pertarutung. Kata siapa malu-malunya antarutung katanya. Halo pertarutung jinda. Aduh, tanya tuh. Itu Apa siotang artinya? itu Kristen loh Pak Loren. Apa artinya Iya Pak tahu Tarutung? saya. Maksudnya Makanya- karena dia tadi bilang dia orang Tarutung, jadi si Otang nyebut kampungnya. Hai orang Tarutung, kata si Otang. Enggak, kalau ini ini persamosir ini kelonggapan. Aduh parah ini ya begini, parah. Nggak kayak gitu mainnya. Itulah. Ini kayak gitulah. Habis apa? kan dikeroyok hancur. Enggak ada yang keroyok pun. Ini yang keempat bang ya. Ini yang keempat. Nggak ada yang Negara, bang. Kita kan Negara. merasa dikeroyok, Sultan. Abang. Negara yang paling tinggi kemudian praktek pornografi video bokep itu negara apa bang? Negara bule. Jerman. Negara bule. Kasihan. Yang terakhir sebelum saya tidur, yang terakhir negara Kok yang tidur, Bang? paling Baru banyak mulai kok tidur? memproduksi ya alat kontrasepsi untuk wanita berbentuk salib itu negara mana bang? Ayo. Jerman. Negara bule. Aduh, abang Loren, maaf ya bang ya, saya cuman memaparkan fakta aja ya bang ya. Ada tuh loh bang yang dari apa tuh yang biasa tuh yang dari karet bentuk tapi lucunya berbentuk salib, ujung-ujungnya berbentuk wajahnya Yesus. Kenapanya harus produksi yang kayak gitu-gitu? Alamak, saking bahagianya itu bang, saking bahagianya, saking bahagianya tuh, saking bahagianya. Aduh. Satu lagi Manyuma, negara mana yang paling banyak memproduksi menghabiskan daging babi? Ya kalau itu makanannya itu mah memang makanannya mereka itu ya kan. Itu memang bang ya. Gitu. Makanya kemarin itu di daerah Madinah, Mandailing. Nah mulai. Itu mulai. Oh dimakan kacang babi, ciu, Bang. Bukan kacang babi, ciu, Bu. digondik katanya. Waduh. Matiin dia. Enak ya. Kacang ciu, Bu. Tapi untung juga Bang Cuma. Enggak semua makan babi, harganya mahal banget loh. Iya betul bang, betul. Coba kalau Lebih mahal sapi Banua. Ada juga manfaatnya karena hama babi berkurang. Iya. Sama babi. Iya lah. Kacang ciu, Bu. Jadi kalau dulu Yesus menggunakan cara mengurangi babi dengan memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi, sekarang umat Islam dengan memelihara orang Kristen, mereka bisa mengurangi hama babi. Iya, makanya kalau Kristen Iya katanya pula. Banua. Posisi roh jahat dengan Kristen ini mirip-mirip kan bang ya? Benar gak? Bang Juma. Iya katanya Bang pula. Juma. Iya katanya. Iya saudaraku, iya. Kita cuma bercanda ya. Makanya Jangan karena kita dimasukkan makan ke dalam babi, ginjal ya. makan babi dan percaya Yesus, makanya kita nggak tahan disantet, Iya nggak tahan disantet katanya. Aduh parah. Simbiosis mutualisme ya, saling ketergantungan ya gitu ya. Iya. Kita Kalau dulu saya kan beda pernah bang. sering main di dunia lain di Trans 7. Kalau Muslim pasti kesurupan. Lain Kalau pula. Kristen bisa tahan loh. Iya. Itu kelebihan. Tapi ajaibnya bang, meskipun orang Kristen itu tahan disantet, tapi karena setan itu nggak pakai baju, kebanyakan di Bali itu yang nggak pakai baju itu ya. Astagfirullah Bang Juma.
Ini orang. Kan sama toh? Kan kita harus cari yang kesamaan kan. Orang Kristen. Ya, tapi paham suaramu, Bang, disantet, kenceng kali, kan? Bang. Nah, yang biasa disantet itu kan pakai setan, pakai jin, arwah-arwah segala macam. Nah, arwah-arwah ini sudah nggak pakai baju kan. Nah, kebanyakan di Bali itu yang telanjang bulat, coba periksa KTP-nya. Kristen. Suaramu, Bang. Suaranya Kalau kali. klaim-klaim seperti itu cuma boleh lah, sekira boleh lah. Ya, Karena Yang Iya, memang kita pantai yang menyajikan telanjang itu fakta, kan. saudara kan fakta Iya. kan abangku tadi cerita fakta, negara yang paling bahagia, ya udah bahagia lah bahagia, iya kan bahagia, nah udah makanlah itu bahagia bang, nggak apa-apa. dan Kami semua orang cukup, cari bahagia juga loh. Hah? Kalau kami Kalau tidak ada mencari orang bahagia tidak dunia aja, kami mencari bahagia akhirat juga. Kalau saudara kan enggak cukup bahagia di dunia saja kan gitu. Apa Nah, buktinya? itu kan menurut Juma. Oh tidak bang. Saya buktikan bang. Di dalam kitab yang Anda tenteng tiap hari Minggu, tertulis Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Adakah kalian peduli? Enggak. Kenapa? Karena kalian nggak peduli tentang akhirat kalian. Yang penting kalian bahagia di dunia, udah selesai. Itu loh. Coba kalau kalian itu peduli dengan kehidupan akhirat. Loh, kok maunya Anda itu diusir Yesus, Anda nggak bergeming. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Sejak kapan Bapak Elohim mau agar orang menyembah Yesus? Sejak kapan Bapak Elohim mau agar orang makan babi? Sejak kapan Bapak Elohim agar orang tidak bersunat? Sejak kapan Bapak Elohim agar orang ibadah hari Sabtu Minggu? Sejak kapan kemudian Bapak Elohim ini agar supaya orang itu kemudian menyembah 3 pribadi Tuhan? Sejak kapan? Gak ada kan? Nah, makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami telah mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai namamu Yesus, dalam nama Yesus. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Nah, loh. Tapi orang Kristen ada nggak yang mau peduli ini? Ada nggak yang mau paham ini? Ada nggak yang mau mengerti ini? Ada nggak yang mau menerima ini? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Yang penting happy. Tarik mang. Kan itu kalian. Yang penting happy. Yang penting mabuk. Yang penting teler. Yang penting mimpi. Yang penting berangan-angan. Masuk kubur. Siapa penolongmu dalam kubur? Ah, Yesus nggak mau. Elohim apalagi Allah, apalagi Nabi Muhammad. Dan penolongnya siapa? Itu wak, whisky, topi miring, cap tikus penolong kalian itu. Bolehkah aku tertawa sekali lagi? Analisanya cuma Boleh, tapi jangan kencang kali. Bang, aku cuma mau Udah kasih jangkau tahu. banget Ini lu, orten blokir. ada 5 loh, Bang. Ada Apa? orten 5 di sini. Ada orten 5. kita kasih aja Juma terus memberikan apa Juma, kau tausiah. dengar? Juma, saya mau tanya Juma, kau dengar ini? Mulai dia. Islam itu nggak ada kepastian Juma. Al-Quran surah Al-Mu'minun Sebentar ayat dulu, 1 sampai ayat 11 sebentar udah dulu. kubacakan tadi. Baru aja tadi ada yang bertanya tentang itu dan saya sampaikan benar-benar demikian. Oke? Oke, bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Islam punya merek itu bang. Oke? Islam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam punya itu bang. Kul huwallahu ahad. Wah mantap kali bah Bang Suma ini. Memang pantas dilantik Bang Suma ini pendeta di atas pendeta. 73 golongan Juma. Juma, Islam punya 73 golongan dari 10 kelompok. Tidak dikatakan dalam hadisnya Islam. Oke, dia mengatakan umat. Umat berarti seluruh umat manusia. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada satu umat, tapi seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Artinya setelah Islam itu datang, kelompok-kelompok manusia terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Advent, ada Islam, ada Kristen, ada bla 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 bla. Dan satu aja yang selamat, yaitu siapa?
Islam, Shalom, damai sejahtera. Oh, namanya aja udah damai sejahtera. Keren kali. Yeremia 29 nomor 12. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang Shalom, Islam, damai sejahtera. Hah. Yesus, Yohanes Minta bantuan. Bukan rendah kali analisa Zuma itu. Kawannya minta bantuan. Bantuan. Kalau kita lihat faktanya, Baptis lah, di dunia baptis, ini baptis. negara paling kacau itu umumnya negara Muslim. Baptis lah, baptis. Nah, udah tadi Bang Loren, jatah abang sudah selesai. Sekarang yang lain dong. Bang Loren tidur aja, ambil lagi. Tongkang lagi botolnya, Bang. Tongkang lagi botolnya. Yang lain. Bang Juma. Cukup ya sekarang Leos. Leos yang maju, Leon. Apalagi, Ya, Bang? silakan Leon. Bang Juma. Ya. Di kampung kami ini aku kan Bah, cerita orang kampung. Batak, ya kan? Iya. Tapi aku kan Muslim. Di kampung kami ini banyak kali babi. Kan? Kami panggillah saudara-saudara juga orang Batak juga kan, saudara-saudara kami Kahangi kalau kami bilang. Cukup lah, jangan bawa suku lah. Orang Kristen. Kami suruh orang itu hilang. Udah cukup, jangan bawa suku lah. Iya. Udah cukup, jangan bawa suku. Karena Muslim jangan bawa suku. Jangan lagi Udah. gitu. Cukup. Ya, mana lagi? Faterson, kau coba Faterson. Mute aja. Itu kan Faterson. Wah, nggak benih dia. Ini Hatotang itu saudaramu si Bes minta bantuan, kau bantu dulu. Lawan Bang Juma. Otang. Mana Tadi berani si kita Otang. ngomong teduh. Ini panas lah ya kan. Aduh. Udah bilang Bang, kirim aja lah kacang siuku itu Bang Loren. Kacang siuku. Saudara. Jangan bodoh-bodoh betul sama Juma ini. Dikeroyok kitanya nanti. Dikeroyok. Kebetulan Dikeroyok. hotennya Bang ini Juma siapa sendiri ini? ketiga. Uclimnya ini si apa namanya Bapak siapa namanya ini? Jangan lagi itu, jangan nuduh Muslim. Giliran baik, kau bilang Muslim. Giliran tidak baik, bilang Kristen. Jangan kayak gitu. Nggak jelas benderanya. Hotang, kau dibilang Muslim, Hotang. Kau dibilang Muslim, Hotang. Ininya Bang Bets Bais. Dia apa ya? oten loh Bang, dia oten. Kita paham kalau Zuma tadi kan ngomong abang itu ya menurut versi dia. Kalau kita nanti masuk pasti nggak pas semuanya. Iya. Mulai ngaur kan, mulai ngaur. Bukan ngaur loh Zuma. Bukan mulai ngaur, mulai sedih, nangis. Dingin, ya kayak gini lah. Datangnya ke Tito, jadi panas. Jadi gini, saudara-saudara, boleh saya sedikit memberikan edukasi kepada diri saya sendiri ya. Kalau di dalam Islam itu, dalam Islam Bung ya, dikatakan begini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakian. Aku ini adalah Roh Kudus. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, gitu kan? Jadi kemudian Roh Kudus datang kepada Maryam untuk menyatakan bahwa anaknya itu suci. Ini pembelaan Islam. Kemudian di Islam ada Roh Kudus Bang Juma. Justru di Islam itulah Roh Kudus, Cak Bom. Di Kristen mana ada Roh Kudus? Lucu orang ini. Roh Kudus di dalam Kristen itu hanya dikenal di Indonesia. Di luar sana Kristen tak tahu apa itu Roh Kudus. Kenapa? Holy Spirit. Ya, apa artinya bahasa Indonesianya? Mampus sudah ini. Apa artinya? Apa Roh Kudus?
artinya? Ayo, yang jujur. Apa arti Holy Spirit dalam bahasa Indonesia? Mampus. Ayo. Holy artinya? Roh Kudus. Hantu. Hantu. Iya. Baru Ya. tahu saya hantu artinya. Hantu versi Muslim kali. Iya. Holy artinya apa? Holy Spirit itu Roh Kudus. Kalau Holy Ghost artinya apa? Ya, apa ya terjemahannya? Coba terjemahkan. Hantu suci. Aduh, abangku ini. Roh Kudus itu nggak ada di Kristen. Nanti di Indonesia, karena sering mendengarkan Roh Kudus dari Al-Quran, terjemahan Al-Quran, barulah kemudian Bible itu menggunakan Roh Kudus ini. Gimana? Saya mau menjelaskan dipotong. Jadi nggak nih? Kalau begu apa bang? Begu. Kalau begu itu ini bom begu. Apa sih begu? Setan dong bang. Oh ya cocok lah itu. Nah gitu ya. Jadi Al-Quran itu kemudian membela sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kami sebut dengan nama Isa Al-Masih. Islam Al-Quran membelanya dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut yang saya maksud adalah tuduhan orang-orang Yahudi. Mari kita lihat tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Di dalam kitab Talmud, di situ ada 6 kaidah atau 6 hukum atau 6 bagian. Yang pertama ziraim, ada mod, ada naskim, ada nezikim, ada kodazim, ada taharah. Itu Yesus dalam dengan Nabi Isa kan beda Bang Zuma, kok bisa jadi disamakan? cari masalah ini. Cari masalah. Enggak, setahu saya namanya aja Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus bagi orang Yahudi sama nggak dengan Yesus orang Kristen? Sama. Ayo jujur. Hah? Sama nggak? Jangan nangis. Sama-sama pakai baju. Lo, saudara Loren, sama nggak Yesus menurut Yahudi dengan Yesus menurut Kristen? Sama nggak? Menurut Yahudi dan Kristen sama. Kenapa menurut Yahudi yang Kristen? Kalau Yahudi yang bukan Kristen sama nggak? Mungkin mereka nggak yakin itu Yesus. Aduh parah ini abang. Yang lebih tahu tentang Yesus Yahudi sebagai tuan rumah atau Anda yang hanya pengikut dari Belanda? Bah, kok dari Belanda? Kok lari ke Belanda cuma kok? Bang Andi tolong saya Bang Andi. Bang Andi boleh ulangi tadi bahasa dia. Beh, kok dari Belanda kata dia. Iya, heran aku kok dari Belanda. Lalu dari mana pula? Iya. Kita saya kan Lutheran. Kalau bukan dari Belanda lalu dari mana abangku? Dari mana? Jerman. Jerman. 2 negara penjajah paling tertinggi rankingnya di atas muka bumi ini Belanda dan Jerman. Anda bangga? Enggak ada Jerman nggak masuk. Yang paling hebat itu Portugis dan Spanyol itu pertama Bang Juma, kok dangkal kali sejarahnya. Jerman itu negara penakluk penjajah sama seperti Belanda. Dia aja negara yang kalah perang dunia kedua. Enggak loh Bang Juma. Jauh banget pengetahuannya. Aduh abangku ini. Jadi mau Belanda maupun Jerman sama-sama negara penjajah. Cuman Jerman wilayah jajahannya bukan wilayah Indonesia, tapi bagian Afrika. Iya. Makanya sama-sama bangsa penjajah kan yang mengajarkan agama kalian. Bener? Tapi yang pasti kita dengan Jerman itu bukan lewat pedang, lewat dakwah yang luar biasa loh. Iya. Kalau Jerman itu ada yang disebut Nazi. Pernah dengar tentara Nazi? Pernah? Kekejamannya pernah? Bagus, paham berarti. Paham kan? Nah, berarti Anda mau lari Belanda, Anda mau mengaku Jerman, ya sama aja. 11-12 bang. Beda dong, karena Indonesia sekarang kalau Belanda. kita dalam konteks Kristen di Indonesia, Loren, kita nggak pernah. Terus Belanda, Loren, Belanda masuk ke Indonesia ngapain?
Bola, main mendidik bola, orang-orang timnas Indonesia sekarang. yang di Ngapain? Jawa. Tahu datang. Ngapain? Mendidik orang-orang Jawa. Menjadi apa? Mendidik penjajah. orang-orang Jawa supaya bisa bikin jalan, bisa bikin kebun. Wih. Oh, jadi iya dia dong, tidak. kalau nggak ada Belanda, nggak ada dong jalan dari Anyer sampai Panarukan. Oh, jadi Loh, iya dong. Gila orang ini. terus korbannya apa, binatang apa orang? Korbannya banyak. Orang-orang Jawa, Oh, diapain itu? ya disuruh kerja. Karena memang, loh iya bikin jalan. Kereta Berarti api. gara-gara penjajah kemudian ada jalan. Kalau orang Batak kebetulan itu dijajah nggak? Salah, bukan begitu narasinya, Saudara Loren. Jadi Indonesia narasinya yang benar itu begini. Belanda datang memperbudak pribumi untuk membuatkan mereka jalan agar barang-barang rampasan perang mereka itu lebih mudah dilakukan melalui jalur darat. Itu yang betul. iya, berarti kan Indonesia makin maju. Mana ada? Ada jalan, bro. Ada Itu jalan bukan untuk kepentingan Indonesia. Jalan itu untuk kepentingan Belanda. Maka jalan itu dibentuk oleh para orang yang diajarkan kemudian kerja paksa, Rodi, diperbudak. Iya dulu, betul. Jadi menurut abang itu bagus. Bagus lah karena bisa kita nikmati sekarang. Karena itu juga Nah, itu kan berarti kalau dibantu- abang Loren hidup pada zaman itu mau juga diperbudak kerja Rodi, dipukul pakai bambu. Begini, penjajah Juma siapa Belanda yang menjadi penjajah Juma menyebarkan menjadi penjajah Kristen siapa? Oh iya, saya baru tahu kalau Islam yang menjajah sampai kemudian Indonesia merdeka karena Kristen yang usir Islam. Bagus. Dan luar biasa Siapa ada nama cuma Belanda yang menyebarkan Izin turun. dan luar biasanya Bang Juma. Apa tuh luar biasanya Belanda? Allah, itu bukti Al-Quran salah satunya. Coba tuh, dibiarkan sampai hari ini masih utuh kan? Udah malam, Pak. Jangan banyak prolog, Kopi. Maksud langsung aja. Apa yang mau? Ini kita temanya jaminan keselamatan ya, Kopi. Udah langsung aja, nggak usah banyak prolog. Oke, boleh. Tadi saya tertarik tadi pengetahuan umumnya, artinya merasa diri benar dan merasa ajaran benar itu adalah hak masing-masing, ajaran agama masing-masing kan begitu. Omnya mempertahankan pendapat keyakinannya itu haknya om yang bapak yang sebelah juga begitu tadi. Cuman yang jadi pertanyaan saya begini, saya boleh agak sharing sedikit, boleh nggak? Atau kalau nggak boleh nggak apa-apa? Nggak, langsung aja. Ini udah malam, permasalahannya. Pak. Langsung aja diskusi, Pak. Jaminan keselamatan, kamu merasa bener nggak Yesus Kristen ini ada jaminan keselamatan di dalamnya? Nggak usah kemana-mana, langsung aja. Oke, ya udah to the point boleh. Nah, Ayo, macam mana itu? Nah, kena report kan pendeta Sempak Koya? Ngaca kan saya kan mau pernah menanyakan sama rekan-rekan juga. Tunggu ada di bawah Bang Blender. Tunggu tak naikin dulu. Mana ada Bang? Nggak ada Bang Juma. Blender. Bang Zuma, memang ada Bang Zuma di bawah. Coba dicek. Nggak ada kayaknya. Ngapain sih blokir rungkat pada Anak culik. hanya kesini? Anak culik. Ya saya kan bilang, room saya, komal saya anti rungkat. Anak culik. Aku diculik bapak. Jadi itulah salah satu tadi ya Bang Adolf ya. Itu bukti dari Al-Quran
ketika ya Nabi Musa membawa orang-orang Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel, kemudian Firaun mengejar ya di bawah laut, itu kan dibelah tuh laut tuh, dibelah oleh Allah. Nabi Musa bisa melewati laut. Nah ketika sudah lewat dari laut, maka laut itu disatukan lagi oleh Allah. Tenggelamlah Firaun semua, tenggelam. Nah itulah, nah ketika itu Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis ya, ketika dia meneliti bahwasanya fakta di jasad Firaun tuh terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut, sebagai bukti besar bahwa Firaun mati akibat tenggelam di dalam laut, sesuai dengan diceritakan di Al-Quran. Jelas. Selain itu diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut dirawat dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sampai sekarang ini. Jelas. Coba. Gimana coba itu tanpa manusia? Bagaimana mau pakai formalin? Siapa sih yang bisa menjaganya? Itu bukti salah satu Bang Adolf ya. Sampai kapanpun dibaca, maka hari ini. Sampai kiamat, coba. Siapa yang bisa? Tuh, belum lagi laut beda 2 warna. Ada 2 warna kan? Buka di YouTube. Ada kan? Yang Bang Blender. Yang nanti di DM ke saya ya, karena ini saya lagi ada tamu nih. Oke. Saya masuk lagi sebentar lah ya, sebentar ya. Oke. Oke Bang Adolf. Bang Samudra, terima kasih banyak ya. Mau kemana Bang Adolf? Enggak, Anda setuju nggak dengan penjelasannya ini dari ayat 6 ini? Iya, saya setuju kok. Kenapa? Ya sudah, ngapain kau kemana-mana? Ya iya, tapi ada mengosongkan, kan kita fokus ke mengosongkan. Ya, berarti sebelum kosong dia malah lebih hina. Ya memang dia sesuai sesuai nubuatan, memang dia seorang yang menderita. Iyalah. Iya betul. Apa yang salah di situ? Kalau dia dikatakan seorang yang menderita, apa yang salah? Sebelum mengosongkan diri malah posisinya udah sangat rendah. Iya memang dia mengambil seorang rupa yang masa Tuhanmu jadi penerima sedekah. Lah ini penjelasannya, hidupnya dari sedekah. Nih ya, dia itu sangat hina, miskin dan nista. Ini Yesus loh ini. Ya itu kan kalau dia menafsirkan Yesus. Dia. Lah iya, ini penjelasannya, bukan kami Muslim yang menjelaskan. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah. Aduh. Hina, miskin, dan nista. Bentar. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya. Hidupnya dari sedekah. Saya tidak menyangkal. Ya kalau tidak menyangkal, makanya ini tadi ayat kau mempertanyakan fakta ini Anda nggak mau terima. Nah, kalau di itu ya, Matthew Henry itu ada beberapa MHC, TSK. Coba klik TSK dulu, TSK yang 3 itu, TSK. Yang tadi kok ke TSK? Ya silahkan penjelasan yang lain. Anda aduh, ini gimana sih? Enggak Anda aja yang nampilin data. Gua udah capek-capek dari tadi nyari, enak banget nyuruh-nyuruh. Enggak, saya tidak bisa ini bisa on cam karena ini. Ya udah, faktanya penjelasan Matthew Henry. Kalau saya nggak cukup, bro. Ya, jadi makanya jangan gonta-ganti akun. Nah, tadi Anda setuju dengan penjelasan Matthew Henry mengenai posisi Yesus di Filipi 2 dari 6 sampai 7. Ternyata Matthew Henry menjelaskan hidup Yesus itu sangat hina, sangat rendah, miskin, bantal, nggak punya, hidupnya dari sedekah. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dia Mesias yang menderita, dia adalah jurusan yang menderita, dia mengambil posisi yang rendah. Betul. Tidak, saya menyangkal hal itu. Betul itu. Sesuai ya makanya dari tadi fakta ini Anda pertanyakan, Anda nggak terima. 23 ayat 4. Ya memang betul itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada Matthew Henry, TSK itu, ya coba kalau kamu kalau punya munisi TSK, klik TSK, ada beberapa yang dia berikan ayat yang menjelaskan. Emang Matthew Henry sama TSK itu sama apa beda sih sebenarnya? Kan beda lagi itu penafsirannya.
Enggak, di dalam Matthew Henry itu ada beberapa tafsiran. Ada ini 1, 2, 3. Lah iya kan tadi Anda katanya oke udah buka tafsiran Matthew Henry. Nah, saya buka sekarang udah saya tidak akan mempolemikan ini, saya cuma ngambilin data. Jadi menurut Matthew Henry yang dia katakan bahwa Yesus itu adalah nggak punya tempat untuk meletakkan kepala, hidupnya hina, miskin dan nista. Dia apa namanya? Itu Tuhan Anda atau bukan? Iya betul, memang dia berdasarkan nubuatan begitu dia menderita. Lah kenapa? Ketika dia mengambil rupa jadi Tuhan Anda itu seorang yang hina, yang miskin, yang nista. Dia datang bagi orang-orang yang dia mengatakan, aku datang bukan kepada orang yang sehat, tapi aku datang kepada orang yang sakit. Dia memang berpihak kepada orang-orang ini yang mengalami sakit, yang mengalami kedukaan, yang mengalami macam lah. Ini bukan. Jadi dia kemana lagi? Ya sudahlah, kalau memang Anda sudah setuju, kalau saya sih nggak sampai segitunya ya menarasikan, kasihan enggak lah kalau buat saya. Enggak bro, memang berdasarkan nubuatan. Saya baca ya nubuatan tentang dia menderita ya. Saya baca sama Anda saya kalau ketika Alkitab kami berbicara begitu ya memang begitu ya udah. Ya udah berarti memang posisi Yesus itu sangat dikatakan sebagai hina, miskin dan nista. Saya bahas sama Anda. Tapi bukan menurut Alkitab, Bang. Menurut penjelasan mereka berdasarkan Bible gitu loh. Saya baca Yesaya pasal 53 ini tentang Yesus ini yang menderita. Ia dihina. Ya apalagi udah. Anda memperkuat kan? Iya, Tuhan Anda itu hina, nista, dan miskin. Udah poinnya. Jangan terlalu banyak dalil menghinakan Yesus. Ini aja aku udah nggak sanggup. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Ya kenapa kau memperkuat menghinakan Yesus? Ini aja udah cukup. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi teriakan oleh karena pemberontakan kita. Ya, itu sebenarnya. Ya, tidak ada masalah ketika Tuhanku Yesus ketika dia mengambil seorang rupa yang menderita ya nggak apa-apa. Memang bukan menderita, hina, miskin, nista. Ya iya memang berdasar ya nggak apa-apa. Hidupnya sangat rendah. Ya udah ada. Ya udah makanya saya bukan nggak ada masalah. Jangan ditambah lagi dalil. Dalil ini aja udah cukup untuk menghinakan Yesus. Ngapain kau tambah lagi menghinakan Yesus? Saya akan memperkuat dalil yang di dalam. Tuh kan, kau ini senang banget. Enggak bro, saya enggak. Ketika kami jujur kok, ketika Yesus itu mengambil rupa sebagai manusia, memang begitu. Ya enggak, kalau ketika Anda mengatakan hina, kok Tuhan hina ya terserah Anda. Tapi bagi kami itulah suatu kemuliaan kasihnya bagi kami. Loh, kok dibalik sih? Justru dia dikatakan sebagai orang hina, orang miskin, orang nista. Bantal aja nggak punya. Enggak, ya kau harus bangga dengan Tuhanmu itu. Iya, saya bangga. Silahkan gitu loh. Saya bangga, saya puji, saya muliakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, iya, Anda harus bangga memiliki Tuhan yang hina, yang nista, yang miskin. Iya, saya udah selesai. Ya udah. Punya bantal. Ada pertanyaan? Nggak punya bantal buat tidur. Ya udah. Itulah tuh kasih Tuhan bagi kami. Dia melimpahkan rahmatnya. Ya udah, kita tinggal. Kalau saya sih nggak mau ya Tuhan itu nista, hina. Ya udah kan, ketika Anda tidak mau ya kan nggak mau maksa. Ya udah. Iya makanya gitu. Silakan Anda bangga dengan Tuhanmu seperti itu. Iya, saya bangga punya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang mampu. Bukan itu. Bukan ke situ, yang hina. Yang hina. Yang hina. Coba diulangi dong. Coba diulangi narasi dari Ustaz Tarif tadi. Saya bangga punya Tuhan yang hina, yang miskin, yang nggak punya bantal. Coba diulangi. Kau jangan ulang-ulangi hal itu. Jadi ya coba ulangi dulu dong. Datang bukan untuk dilayani, tetapi mereka melayani. Iya, coba diulangi dulu narasi dari Ustaz Tarif. Enggak, jadi sudah stop lah. Jadi berarti nggak mau punya Tuhan hina. Kami orang Kristen bangga punya Tuhan ngomong sendiri dia. Yang memberikan orang sakit, yang memberikan kuasa, yang memberikan. Hoi, bukan itu. Dengerin.
kamu harus bangga punya Tuhan hina. Jangan didimit lah. Ya makanya dengerin kalau ada orang ngomong, kamu harus bangga punya Tuhan hina, Tuhan yang miskin, Tuhan yang nggak punya bantal, itu loh poinnya di situ. Ya udah. Ya udah, coba diulangi. Saya bangga punya Tuhan yang hina. Coba diulangi. Saya udah bilang, saya tidak suka disuruh-suruh. Coba diulangi dong. Ya enggak, saya tidak suka disuruh-suruh. Lah terus bangga nggak punya Tuhan miskin? Dari tadi saya. Iya, terus bangga nggak punya Tuhan miskin? Apa yang tadi ukupan saya? Iya, nggak bangga nggak punya Tuhan miskin? Nggak suka disuruh-suruh, tapi sukanya nyuruh-nyuruh. Dasar. Menciptakan saya, yang memberikan kuasa bagi saya. Iya. Sekarang pertanyaannya, Anda bangga nggak punya Tuhan miskin? Bangga. Nah, Anda bangga nggak punya Tuhan hina? Saya bangga. Nah, gitu dong. Bagus. Lanjut, Talib. Ya udah. Saya tidak. Udah cukup lah. Aku cuman istighfar aja. Ya Jauhkanlah aku dari punya Tuhan seperti itu. Ya udah, itu terserah Anda. Udah ganti pemain. Udah Lanjut. mau set itu bang, udah mau set itu bang. Silakan Ustaz Talib, ada mau Ustaz Talib. Mau nggak Aikores atau yang lain mau nggak? Aikores monitor. Aku jangankan punya teman, ya punya laki aja kalau miskin nikahin, nggak mau aku. Ini Manuel naik lagi nih. Mikir 2 kali ya Uni ya. Bagaimana bang? Silakan. Udah gitu hidupnya dari sedekah lagi cuy. Ya bantal pula. Apakah itu ada di Alkitab bang? Tadi kawan Anda itu menguat dalil ini, dia cari dalil lain untuk memperkuat alasan ayat ini, penjelasan Matthew Henry ini. Kok malah Anda sekarang mempertanyakan? Justru tadi saya bilang udah cukup, nggak usah diperkuat dalilnya, udah cukup ini aja. Dia malah bangga untuk membuktikan kalau Yesus itu hina, nista, tidak punya bantal. Dia perkuat kok, ya saya kemana? Anda tahu nggak tadi kayak gitu? Itu menandakan justru bangga dia itu dengan posisi Yesus seperti itu. Bahkan dicari dalil-dalilnya untuk memperkuat gitu. Kok malah Anda mempertanyakan ke kami? Ke kawan Anda yang tadi lah, yang bangga itu. Immanuel kabur lagi Ustaz. Gimana sih Immanuel? Baru apa yang salah di ayat 6 ini? Ya kalau menurut kalian nggak salah punya Tuhan hina dan nista. Kalau kami ya salah lah. Masa Tuhan hina nista? Jangankan milih Tuhan. Di mana di Ya, Alkitab yang menyatakan nista, hina? Filipi 2 ayat 6 baca. Iya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Galatia 3:13 penggenapannya terkutuk. Aduh, inilah bukan cuman comot-comot hina, Galatia. Lah, bukan cuma hina, bahkan terkutuk.